bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lombok TV, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya Nasipik Roman di Sorotan Redaksi. Kali ini kita akan mengangkat isu aktual. Kemarin mungkin yang gemar membaca halaman politika di Lombok Post, salah satu kasus yang mencuat adalah adanya gugatan Partai Golkar secara perdata terhadap Komisi Informasi dan juga salah satu pemohon informasi yaitu Suhardi, salah satu aktivis Fitra NTB. Dan hari ini kita mengundang ada 3 narasumber yang berkait dengan kasus ini telah hadir di studio. Selamat sore, assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, yang di samping kiri saya ini ada Ibu Sri Hayati Ningsih, Ketua Bakumham Golkar NTB. Apa kabar, Bu? Baik. Ya, ada juga staf ahli dari Komisi Informasi Pusat, Bapak Agus Nugroho. Selamat sore, Pak. Sore. Ya, tentu juga yang tidak asing lagi ya berbicara soal transparansi partai politik ada Sekjen Fitra NTB, Pak Irvin Kappa. Apa kabar? Baik, selamat sore Pak Macip. Ya, ini selamat sore. Ya, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi bahwa ada gugatan perdata maksud saya terkait dengan keputusan Komisi Informasi yang telah digulir. Ada Fitra yang melakukan uji akses, kemudian ada hasil dari sidang adjudifikasi di Komisi Informasi Provinsi NTB dan kemudian ya timbullah kasus gugatan perdata ini. Saya mau mulai dari Ibu Sri dulu. Tapi mungkin apa yang menjadi landasan kemudian Partai Golkar kemudian melakukan gugatan secara perdata lagi terhadap Komisi Informasi Pusat, KI NTB dan juga ada pemohon informasi. Bukankah pemohon informasi pada lembaga publik itu dilindungi oleh undang-undang? Iya. Kami pada prinsipnya ya Partai Golkar NTB, Golkar di Indonesia ini sangat mendukung adanya keterbukaan informasi publik itu sangat-sangat mendukung. Nah, akan tetapi kalau adanya permintaan informasi publik dalam hal ini, sebagaimana di dalam gugatan kami yang sudah kami ajukan di Pengadilan Negeri Mataram itu ada beberapa hal yang menyebabkan kami mengajukan gugatan terkait dengan adanya putusan dari Komisi Informasi NTB ya. Dalam hal ini kami sangat keberatan dengan keputusan tersebut ya. Pertama berkaitan dengan permohonan dari Suhardi. Suhardi dalam hal ini dari permohonan yang diajukan kepada DPD Golkar Provinsi, kami menilai informasi yang diinginkan itu tidak jelas dasarnya, tidak jelas alasannya. Ya, kemudian Suhardi sendiri secara subjektivitasnya dia, secara identitasnya mengajukan permohonan informasi itu juga. Dia tidak jelas mengatasnamakan pribadi atau mengatasnamakan lembaga Fitra, karena kelihatan jelas di dalam permohonan yang ada ya yang tertulis yang pernah diajukan di sana disebutkan Suhardi secara perorangan dengan alamat dia di Lombok Timur ya. Di satu sisi di bawah kop suratnya dia ya seperti tertulis footnote di sana tertulis Posko Fitra. Nah, dia ini sebagai lembaga mewakili lembaga memohon informasi tapi sebentar bukan, dulu memohon informasi itu atau dia secara personal ya, itu pertama untuk identitasnya ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan alasan dan tujuannya harus jelas yang saya maksud di sini ini untuk kepentingan apa informasi ini akademiskah atau untuk kepenelitiankah? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian
informasi publik, di sana itu jelas disebutkan bahwa pemohon informasi juga harus menyebutkan alasannya yang jelas untuk mendapatkan informasi publik tersebut. Oke. Ya. Bu, saya mau tanya terkait, tapi bukankah di dalam undang-undang KIP itu bahwa baik perseorangan maupun itu boleh-boleh saja. Itu kan, tapi kenapa harus aneh? Tapi maksudnya kalau berdasar dari undang-undang. Ya, ingat seperti penjelasan saya tadi. Betul itu, sangat benar bahwa perseorangan maupun lembaga boleh. Tetapi lihat yang saya sampaikan tadi dari segi identitas pemohon. Yang benar itu mana dia itu? Mewakili Fitra kah atau mewakili diri pribadi? Kemudian yang kedua, dia itu kepentingannya apa tidak diuraikan. Kalau hanya sekedar tahu berarti tidak layak ya diberikan. Kalau sekedar tidak tahu, saya justru ada tanda kutip itu, ada pesanan sponsor siapa di belakang Soehardi dalam hal ini. Ya. Tapi sehingga memang harus bagi Golkar harus identitasnya perlu dijelaskan. Ya, harus jelas. Tujuannya juga harus jelas. Kami kan partai besar, kami tuh partai sudah berpengalaman juga ya. Tentunya selektif juga, dan ini sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan prosedur hukum. Itu alasan pertama. Kita tahan dulu, Ibu Sri, kita tahan dulu. Tapi saya mau ke Fitra dulu, Pak Ervin. Tadi ternyata ada identitas dan tujuan permohonan informasi yang menjadi persoalan. Itu di kacamata Fitra sebagai pemohon, sebagai salah satu wakil lah, aktivis Fitra yang memohon informasi. Itu seperti apa? Saya ini penanggung jawab ya untuk semua kegiatan permohonan informasi yang bukan hanya untuk partai politik golongan karya atau Golkar. Jadi bukan cuma partai beringin, kami juga totalnya meminta informasi kepada 9 DPD, DPW partai. Berarti tidak hanya Golkar yang dimintai? Bukan hanya Golkar gitu ya. Dan sama? Atas nama dengan form yang sama? Ya, pemohonnya sebelum saya bicara soal pemohon gitu ya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh pihak Golkar gitu, semuanya kan secara prinsip gitu ya. Itu semua sudah dilewati sebenarnya. Jadi kita sudah menempuh proses sidang sengketa di KI, Komisi Informasi. Dan sampai sejauh yang kami pahami ya, pada proses pemeriksaan awal misalnya tidak ada keberatan dari pihak Golkar terkait dengan apa yang di soal hari ini dan segala macam. Pada pemeriksaan awal sesuai prosedur yang berlaku gitu ya di sidang majelis komisioner, itu telah diperiksa 3 hal biasanya diperiksa. Yang pertama itu soal legal standing pemohon. Nah, kita di situ bicara soal identitas, kemudian soal alasannya. Kami ya semuanya biasa-biasa saja. Kita dan ada masalah. Baik, pihak Golkar juga menjalani proses itu dengan baik. Kemudian yang kedua pemeriksaan mengenai daluarsa soal jangka waktu itu juga dilaksanakan, nggak ada masalah juga saya kira gitu. Hanya saja memang setelah proses sidang itu kan pihak majelis komisioner kemudian menawarkan ada mediasi. Saya ingat betul waktu itu pada saat mediasi. Intinya semua proses yang ada di sidang itu sudah berjalan dengan baik. Pada saat mediasi pertama yang pihak Golkar juga menerima, akhirnya saat itu gitu ya langsung minta ditunda gitu karena ingin konsultasi. Nah pada saat mediasi lanjutan pada hari yang minggu berikutnya gitu kan, barulah mulai muncul pertanyaan soal alasan dan lain-lain itu gitu. Dan yang kami ingat betul pihak Golkar waktu itu malah memohon kepada kami atau meminta kepada kami atau menawarkan kepada kami, bagaimana kalau Anda mulai dari nol lagi gitu. Ya saya bilang kepada teman-teman saya waktu itu, halo teman-teman, kita masyarakat ini sudah 4 bulan menunggu, masa kita harus mulai dari nol lagi untuk semua proses yang kita lanjutkan. Itu gambarannya gitu ya. Sehingga saya tidak ingin menanggapi terlalu jauh gitu ya. Soal itu sebenarnya sudah jelas sekali gitu ya. Soal identitas. Sebentar dulu, yang ingin saya tekankan ke Fitra yang kenapa harus Soehardi yang ceritanya itu begini sebenarnya. Apa? Sebenarnya pemohon informasi, jadi sebelum kita melakukan permohonan informasi, Anda harus mengetahui bahwa sesungguhnya yang memohon informasi ini bukan hanya kami.
Jadi sebelum kami memohon informasi, sudah ada pertemuan, itu ada teman-teman akademisi gitu ya. Ada sangat banyak elemen masyarakat yang ingin terlibat. Ya. Tapi karena ini urusan teknis tapi Fitra dianggap tidak sesuai prosedur. Urusan itu problemnya. Urusan teknis, kemudian ini dimandatkan kepada Fitra NTB untuk melakukan permohonan informasi. Caranya bagaimana? Karena ini juga bersama. Hanya 3 orang yang melakukan permohonan, yaitu saya sendiri, Ervin Kaffa. Kemudian kalau menurut Fitra itu sudah sesuai prosedur. Itu sudah selesai prosedur. Tentu, karena menurut undang-undang ada 3 ya pemohon yang diakui sah menurut undang-undang, dijamin haknya. Yang pertama pemohon perorangan, yang kedua lembaga, kelompok, dan yang ketiga badan hukum. Oke. Nah, untuk Fitra NTB ini, untuk permohonan ini kami menempuhnya dengan cara melakukan permohonan kelompok, ya. Ada 3 orang yang melakukan permohonan ini sebagai kelompok yang kemudian dikuasakan kepada saudara Soehardi. Nah, sehingga tidak ada masalah. Saudara Soehardi sebagai kita tahan dulu Pak Ervin, Ibu Sri ya pemirsa Lombok Pos TV. Sebenarnya seperti apa jalur permohonan informasi yang benar? Di sini sudah hadir Bapak Agus, salah satu staf ahli dari Komisi Informasi Pusat. Sebelum kita menanggapi kembali ke Pak Sri, tapi kita tahan dulu, kita jeda setelah yang satu ini dulu. Siapa calonmu? Gak usah pilih tuh. Pilih ini aja. Dapat uang lagi. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Berikan suaramu demi masa depan kita. Langsung bebas rahasia, jujur dan adil. Ayo memilih untuk Indonesia. Ayo memilih untuk Indonesia. Indonesia. Ya, kembali lagi pemirsa. Tadi ada debat serius antara versi Fitra dengan versi Golkar. Bahwa kalau Golkar mau mempersoalkan. Ini tidak jelas, ada personal, ada lembaga. Tapi Fitra bersikukuh, itu tidak ada persoalan dan itu sudah dibuktikan di dalam proses persidangan. Tapi saya mau sebelum kita ada tanggapan dari Ibu Sri dulu, saya ingin ke Pak Agus dulu. Ke saya dulu biar berimbang baru ke sana. Sebenarnya ini alurnya ini belum lengkap dari saya dulu dong. Kita akan lengkapi dulu Bu. Ini kita hanya meminta pendapat dari staf ahli bahwa sebenarnya masyarakat punya pandangan. Ada pendapat masing-masing versi Golkar dan versi tapi kan dari belum Fitra. selesai tanggapan saya kok sudah ke sini mestinya. Saya minta dari saya bagaimana dulu. sebenarnya prosedur di dalam aturan yang ada. Dari dalam permohonan informasi terkait yang debat yang tadi. Yang pertama yang harus dimaknai adalah bahwa Undang-Undang 14 2008 itu adalah menjaga hak asasi manusia dalam akses informasi. Oke. Itu yang pahami. Pemohon informasi sudah jelas diatur pasal 1 angka 12 Undang-Undang 12 nomor 14 tahun 2008. Pemohon informasi itu warga negara Indonesia, pribadi dan hukum. Ya. Sampai di situ ketika melakukan permohonan harus melalui tahapan permohonan dan keberatan. Untuk waktunya permohonan 10 bersetuju, keberatan 30 hari. Kalau tidak ada tanggapan atas keberatan itu bisa langsung mengajukan permohonan sengketa ke Komisi Informasi. Di mana itu berada. Berarti saya misalnya yang penting punya KTP, kemudian ataupun memiliki badan hukum atas nama itu berhak memohon yang informasi. Yang adalah warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Badan hukum Indonesia. Nah, Sekarang konteks tadi saya coba melihat apakah alasan menjadi syarat
Perdebatan ini adalah sebenarnya permasalahan rimba pada saat belum keluarnya Perma 1 Perma 2 tahun 2011. Pada saat itu kita pernah posisinya juga digugat, apalagi dalam gugatan saat ini menempatkan Komisi Informasi, baik Komisi Informasi sebagai salah satu tergugat. Iya, Komisi Informasi Pusat sebagai tergugat 3 dan Komisi Informasi NTB sebagai tergugat kedua. Ini bagi saya sudah salah kaprah, sudah kalut sekali. Bagi saya mekanisme yang ditempuh tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang diamanatkan undang-undang maupun Perma maupun di Perki. Itu yang bagi saya salah kaprah. Kita harus luruskan. Kalau para pihak tidak sepakat dengan putusan Komisi Informasi, upayanya adalah upaya keberatan. Di dalam gugatan Register 6 2014 yang saat ini keberatannya ke pengadilan. Ke pengadilan. Kalau bukan gugatan perdata. Bukan perdata. Bukan. Itu makanya itu jadi salah kaprah. Bahwa kita malah gugat sampai 1 miliar. Padahal ketentuan di PP 61 tahun 2011 terkait dengan masalah gugatan ganti rugi badan publik. Saat ini badan publik itu cuma maksimal 5 juta. Ini kan jadi nggak pas. Jadi kenapa kita tentu Golkar punya alasan terhadap itu. Iya. Golkar partai besar katanya tentu tidak ngawur lah. Kewajiban kami dari Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi NTB adalah meluruskan jalannya. Kalian para pihak boleh tidak sepakat, tetapi kami akan meluruskan. Karena apa? Mekanisme sudah diatur. Boleh tidak sepakat karena memang ada ruang di sana. Pasal 4748 Undang-Undang 14 2008 dan Pergi juga mengatur upaya adalah keberatan. Kalau pilihannya ke pengadilan negeri karena Golkar dianggap mengklaim dia mungkin bukan badan publik non negara sebagaimana di badan publik, bisa saja biar nanti majelis di keberatan yang memeriksa, tapi bukan keperdataan, apalagi menempatkan kita. Perma sudah mengatur pasal 1 angka 10 yang menjadi pihak adalah para pihak yang bersengketa di Komisi Informasi. Tidak ada sangkut-pautnya dengan KI Pusat. Apalagi kita dibebankan ganti kerugian. Itu sebenarnya yang kami ingin luruskan. Para pihak boleh tidak sepakat dengan putusan kita. Itu yang nanti diuji. Dan putusannya nanti adalah menyatakan informasi yang sudah kita putus terbuka apa tertutup. Kita tahan dulu Pak Agus. Ini Bu Sri tidak tahan untuk menjawab berbagai pertanyaan tadi. Bahwa di pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa hak pemohon informasi dapat disertai alasan. Ini menjadi penting. Ketika hak informasi yang namanya, apalagi kalau konteksnya yang diminta adalah laporan keuangan, itu barang itu harus sudah dipasang. Kalau ibaratnya kata sudah dipasang di etalase. Ketika barang di etalase, bukan yang harus dimohon dulu baru diberikan. Itu harus sudah dilihat. Mau saya lihat, saya comot, itu terserah. Tidak harus diminta. Karena itu ada uang. Kita tahan dulu Pak Agus, Pak Bu Sri. Tadi ada beberapa tanggapan soal dari Fitra, ada juga pertanyaan dari Pak Agus. Itu seperti apa? Pertama yang berkaitan dengan yang disampaikan oleh Fitra dalam hal ini di sini saya mempertanyakan keberadaannya Fitra di sini. Mengapa saya mempertanyakan? Karena kalau saya bawa sekarang dokumennya itu yang mengajukan gugatan itu adalah Soehardi perseorangan. Soehardi perseorangan yang mengajukan gugatan yang diminta oleh Fitra. KIP. Tidak ada kuasanya dari Fitra yang menunjukkan bahwa dia mewakili Fitra dalam hal ini. Sehingga apapun yang disampaikan oleh Fitra dalam hal ini wakilnya di sini tidak relevan, tidak berarti buat saya gitu. Yang mesti harus berada di sini menanggapi apa yang saya sampaikan itu silahkan Soehardi ke sini. Itu ya. Tapi ada fakta tadi yang menjadi poin itu adalah kenapa kemudian Golkar baru sekarang melakukan keberatan itu tidak disengketa adjudikasinya. Saya lanjutkan. Faktanya yang ada, yang sesungguhnya yang saya mau sampaikan. Ini kan Fitra di sini tidak hadir di persidangan, yang hadir itu adalah perseorangan Soehardi. Kita kembali ke konteks debatnya. Kita kembali ke konteks debatnya adalah kenapa Golkar baru keberatan sekarang atas alasan identitas tidak sidang. Maksud saya ini kan apa-apa yang diuraikan tadi oleh yang beliau ini tidak diketahui jelas apa faktanya sehingga tidak relevan. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan saudara, mengapa kok sudah melalui proses adjudikasi baru kemudian sekarang kami menggugat tuh pertanyaan saudara. Jelas setiap warga negara yang merasa dirugikan itu berhak untuk mengajukan gugatan. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 ini mengenai prosedur penyelesaian informasi disebutkan bahwa kami dapat mengajukan gugatan ke PT UN atau mengajukan kepada pengadilan negeri terhadap putusan yang merugikan pihak kami dalam hal ini oleh KIP itu sendiri, KIP NTB
maksud kami hal-hal yang dirugikan tadi itu antara lain satu ya. Soal apa? Golkar itu dirugikan. Ini dengarkan apa yang dirugikan ya. Dari Golkar? Pertama ya, kami keberatan dengan prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak KIP sebagai adjudikasi tidak melalui prosedur yang ditentukan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 itu. Antara lain semestinya KIP itu ya memeriksa dulu surat-surat kami, bantahan kami bahwa kami menyampaikan Soehardi dalam hal ini semestinya sesuai dengan undang-undang ya. Kalau ada penolakan dari seseorang dimintakan informasi, dalam hal ini kami ada penolakan ya, semestinya dia mengajukan keberatan. Kalau menurut prosedur yang ada, keberatannya itu adalah diajukan kepada atasannya dari Golkar itu, DPD Golkar itu. Siapa atasannya? Siapa? Tentunya DPP. Adalah DPP. Itu tidak diajukan sama Soehardi dalam hal ini. Lalu kemudian intinya Golkar ini ada cacat prosedur di dalam persidangan. Itu amat sangat banyak cacatnya ya. Itu tidak mau diabaikan begitu saja oleh KIP. Tidak mau dipertanyakan kepada kami mana surat, adakah tanggapan dari Soehardi atau keberatan dari Soehardi kepada DPP lalu memperoleh tanggapan. Nah itu yang kami mau bantah di dalam bantahan kami. Apalagi yang menjadi ya kemudian ya yang kedua, KIP ya dalam hal ini selain cacat prosedur itu apa? KIP dalam hal ini ya sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada kami mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi. Bukti-bukti yang dapat akan kami ajukan ya antara lain bukti bahwa dari pihak DPP tidak pernah dimintakan tentang keberatan oleh Soehardi adanya penolakan dari kami. Nah oleh KIP dalam hal ini mungkin ketidakmengertian KIP karena tidak basicnya hukum ya. Semestinya yang disebut dengan alat bukti itu adalah alat bukti yang dinasehlen, alat bukti yang dimaterekan cukup. Berarti menurut itu Golkar bunyinya ini ya tidak kredibel menjalankan sidang. Iya sama sekali tidak kredibel, tidak profesional, tidak memberikan kami kesempatan membantah, tidak memberikan kami kesempatan mengajukan bukti dan saksi. Ada Ibu, gitu. ada pertanyaan dasar yang muncul misalnya di koran, kenapa kemudian ada informasi yang diminta itu adalah hal yang wajib justru dipublikasi oleh Golkar, yang kemudian diminta, tapi kok Golkar sampai harus keliling dunia dulu baru di depan tidak memberikan? Bukan kami tidak mau memberikan. Kan sudah saya pertegas dari tadi, kami tetap melayani. Sekarang saudara ajukan kepada Golkar, jelas tujuannya. Jelas tujuannya, kalau saya hanya jelas tahu, identitasnya. berarti Golkar nggak kasih. Ya, kalau jelas identitas saudara untuk kepentingan diri sendiri kah? Kepentingan Pitra kah? Kami akan berikan. Kami akan berikan. Ya, tetapi dalam hal ini lihat dari formatnya dia mengajukan, Pitrakah dia, ya, Soehardi perorangankah dia, terus tujuannya juga apa tidak jelas, akademikkah, penelitiankah? Kami berikan, bukan kami tidak akan memberikan, bukan tidak transparan, sangat transparan. Walaupun sangat harus menggugat lembaga yang menjadi jalur. Ya jelas kami menggugat karena tidak sesuai prosedur, karena ketidakprofesionalan, karena ketidakkredibelannya daripada KIP itu. Harusnya prosedur itu dilalui sesuai dan mekanisme undang-undang. Kita tahan dulu. Kalau Pak Ervin, kalau misalnya menurut menilai, kalau misalnya Ibu Sri keberatan bahwa ini Ervin ini bukan pihak penggugat, saya mau tanya, selaku salah satu aktivis yang memperjuangkan transparansi untuk partai politik, apa yang menjadi sikap Golkar ini menunjukkan apa? Kemarin saya lihat status Bung itu kuning tidak transparan. Oh iya, kan saya sederhananya ingin bilang beginilah. Saya mengingatkan gitu ya Mbak Ayat, kita lagi tidak sedang di ruang sidang loh ya. Kita ini lagi di ruang publik, kita sedang diskusi gitu ya dan dialog mengenai masalah ini gitu. Tadi sudah saya coba jelaskan, permohonan awal itu ada atas nama 3 orang. Dan sekira juga Mbak Ayat juga itu ya hadir gitu ya waktu itu, dan majelis komisioner menanyakan kepada saudara Soehardi, ini harus Anda itu jelas pemohon apa kuasa pemohon. Akhirnya dipilihlah waktu itu oleh saudara Soehardi, dia jadi pemohon sehingga putusannya kan jadi
Soehardi saja atas namanya, bukan Soehardi dan kawan-kawan. Tapi kalau ditelusuri berkas sejak awal, pemohonnya termasuk saya dan teman-teman yang lain, itu kan, itu mungkin bisa kita clearkan soal itu gitu, agar yang tidak menjadi ada objek, fakta yang tapi kan apa yang ada di dalam KIP itu di putusan ya. Jadi kita nggak lagi di ruang sidang ini. Gitu. Lanjut soal transparansi. Justru Kemudian tidak yang di ruang kedua, sidang tuh biar masyarakat mengerti ini. Oke, yang kedua gitu ya. Jadi apa yang kami lakukan itu sudah jelas gitu ya, permohonan sebagai kelompok. Soal kemudian teknis sidang bahwa itu kemudian jadi atas nama Soehardi gitu ya. Ya tolong tanyakanlah ke KI ya. Saya kurang mengerti juga, saya mau ngomong yang prinsip-prinsip aja lah gitu ya. Kita tidak lagi di ruang sidang ini nih. kan kurang mengerti itu, Fakta gitu ya. Hal-hal yang teknis hukum nanti di ruang sidang lah gitu. Ya, Kita bicara yang prinsip-prinsip saja. Saya kemarin, kalau menurut saya apa sih yang sedang terjadi sekarang? Memang itu pernah saya diskusikan juga di Twitter Land ya dengan Bang IJP gitu, Indra J. Piliang gitu ya. Sekarang balik bang beliau di sana gitu. Itu sahabat saya juga dulu. Bang, Anda ini katanya partai transparan, kok sampai harus ke pengadilan? Sementara informasi yang diminta ini adalah yang wajib yang diinformasikan. Yang publik itu pernah minta setahun yang lalu untuk di tingkat DPP sudah pernah kita minta. Dan Golkar itu menurut indeks transparansi waktu itu adalah partai nomor urut 2 lah di bawah PKS. Mereka memberikan data itu meskipun hanya cuma data DPP ya. Nggak sampai tapi dengan data, kasus ini daerah gitu. Ya kalau sikap kami sebagai teman-teman Fitra itu jelas pernyataan kami. Dan ada teman-teman elemen masyarakat yang juga ikut bergabung menyatakan dengan tegas. Tulisannya udah jelas pernyataan kami itu kuning tidak transparan. Kenapa kami katakan seperti itu? Kalau ini memang transparan, nggak perlulah mutar-mutar jauh-jauh gitu ya. Langsung saja kasih kalau memang ada. Apapun kepentingannya. Kalau nggak ada ya ikutilah caranya PAN dan Demokrat yang secara terus terang menyatakan bahwa mereka memang tidak memiliki dokumen sejedil. Kasih aja apa yang ada, kami terima, welcome. Apa yang ada saja, itu satu ya. Kemudian yang kedua, selain soal transparansi ini, menurut saya ya ini bukan hanya di Golkar ya. Umumnya memang di partai politik kita di NTB ini memang infrastruktur gitu ya, regulasi dan segala macam di internal mereka yang arahnya itu bagaimana melayani publik untuk meminta informasi, bahkan untuk informasi yang sudah harus tersedia setiap saat. Jangan lupa Bung Acep gitu. Informasi yang kami minta ini sebagaimana ditegaskan oleh beliau dari KI itu bukan termasuk informasi yang tertutup. Tapi yang harus informasi disediakan. Ini masuk kriteria informasi yang harus disediakan setiap saat, tanpa diminta. Bahkan kami tidak perlu bersurat, itu sudah harus dimudahkan. Kita tahan dulu Bapak Irvin. Kenapa karena ini sulit sekali gitu. Karena kita harus jeda dulu ya pemirsa Lombok. Itu kenapa kami sebut ini kuning tidak transparan? Banyak hal yang perlu kita masih akan kupas, tapi setelah yang satu ini. Kedit gondol sesio wah kan pare jawang kuti setuk jajak mas ode kakangku. Kami menghadirkan keindahan alam Lombok. Menyuarakan ekonomi kerakyatan. Juga menyuguhkan beragam budaya.
Kami ada untuk menjunjung tinggi kebersamaan demi Indonesia dari Nusa Tenggara Barat. Ya, pemirsa, masih dari sorotan redaksi kita membahas soal adanya sengketa informasi. Ini bukan sengketa informasi malahan sekarang. Ada gugatan perdata malahan diajukan ke partai yang dilakukan Partai Golkar ke Pengadilan Tinggi terhadap KI. Saya mau ke Pak Agus dulu. Kalau nggak salah di KI Pusat itu sudah banyak sekali pengajuan informasi hal jenis. Ada hampir ke semua partai yang dilakukan oleh hal yang sama sebenarnya. Dia tidak berbeda. Bisa kita berikan potret. Bisa dicatat sebenarnya sesuatu yang sudah lama. Oke. Isu itu sudah berjalan pada kami, bukan isu ya, istilahnya permohonan informasi terkait dengan masalah pemilu, data partai politik, khususnya laporan keuangan itu sudah selesai pada tahun kemarin. Jadi itu ketika DPP semua dimintakan, beberapa memang sudah memberikan, ada beberapa yang sepakat dimediasi, tidak sampai diadjudikasi. Kalau adjudikasi itu sudah perintahnya sudah jelas, laporan keuangan partai politik pasal 15 mengatur 2016 itu wajib disediakan. Nggak perlu digebukin sama Komisi Informasi, itu harus sudah disediakan. Sudah disediakan. Berarti itu informasi wajib. Proses itu menjadi hak publik. Yang namanya hak publik itu sudah diatur di pasal 4 ketika masyarakat bisa disertai alasan. Yang namanya hak itu memang bisa terkait. Tetapi untuk penolakan, orang menolak melakukan permohonan informasi badan publik, dia harus menggunakan rujuk konsekuensi dengan menggunakan pasal 17 atau peraturan undang-undang lain. Tolong disebutkan mana yang menyebutkan bahwa laporan keuangan itu tidak dapat diberikan di undang-undang lain. Kalau undang-undang 1428 pasal 17 tidak mengatur. Tolong saya disebutkan undang-undang partai politik atau apapun lah yang menyatakan laporan keuangan itu tidak bisa diberikan. Karena itu sudah wajib disediakan. Itu sudah jenis informasinya memang yang sudah wajib dipublikasi. APBD itu yang menjadi sebenarnya kontennya di sana. Apalagi ini menjadi semakin kusut dan salah kaprahnya. Ini kayak mengacak-ngacak sistem hukum kita. Sistem hukum sudah diatur. Kalau kamu nggak puas dengan putusan Komisi Informasi, silakan ajukan pada keberatan ke PN atau ke PT UN. Pada pihaknya sudah jelas. Ya pada termohon di Komisi Informasi. Ini malah kita dibawa tarik. Kita sebagai wasit ditarik menjadi harus tidak sebagai pihak tergugat. Ini sebenarnya sistem hukum yang itulah yang ajak. Harusnya partai politik memberikan pembelajaran bagi masyarakat. Jadi kalau misalnya tidak puas terhadap Pengadilan Negeri Mataram, kayaknya nanti Golkar mau menggugat lagi kayaknya. Loh, kalau dia masa hakim harus mempertanggungjawabkan putusan. Ketika dianggap tidak objektif boleh, tetapi gugatannya tidak menjadikan si pemutus itu sebentar dulu, Bu. Itu yang harus dicatat. Jangan sampai kita nggak senang sama hakim di perkara terus banding. Kalau orang ngerti hukum loh ya. Partai politik harus memberikan masyarakat bagaimana mekanisme hukum. Jangan sampai hukum diacak-acak. Salurannya sudah jelas. Itu yang apalagi laporan keuangan sudah ada mekanismenya. Sekarang bentar Pak Ervin, Pak Agus, kita tahan dulu. Tapi saya ada pertanyaan dasar yang ini masih soal kaitannya dengan gugatan Ibu Sri. Kalau kita baca gugatan dari Partai Golkar bahwa ini gugatan perdata, tuntutannya 1 miliar. Tetapi di dalam gugatan tersebut juga bahwa masih nyenggung-nyenggung undang-undang KIP, ada rentang waktu 14 hari. Padahal ini gugatan perdata. Walaupun kapan-kapan diajukan gugatan perdata tidak ada kadaluarsanya, tapi ini yang mungkin dibuat oleh Pak Agus juga ini campur aduk ini antara undang-undang KIP dengan undang-undang keperdataan. Ada campur aduk. Ya. Ini ya, justru mengapa kami mengajukan gugatan seperti ini? Ya, perlu dicatat. Ini memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Pembelajaran kepada masyarakat bahwa terhadap masyarakat yang dirugikan atau badan publik yang dirugikan dengan keputusan yang cacat prosedur dengan keputusan juga Golkar bahwa partai boleh tidak transparan. Pembelajarannya bagi Golkar. Bukan seperti itu. Pembelajaran yang saya maksud di sini, KIP dalam hal ini harus mengadili
permohonan informasi itu dengan benar, ya, bukan dengan memihak kepada pemohon. Kami kan belum menyampaikan bantahan, belum menyampaikan apa sebenarnya penyebabnya, tapi langsung diputus. Itu kan sudah tidak benar. Justru pembelajarannya juga kepada masyarakat, biar masyarakat itu tahu kalau KIP itu dia melakukan seperti ini, gugat dia. Karena apa? Sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 itu, di situ siapa yang dirugikan silahkan untuk mengajukan kalau bagi Golkar di kacamata sebentar dulu, atau diajukan oleh kalau di kacamata pengadilan Golkar, negeri. mana yang lebih penting? Apakah menjunjung keterbukaan informasi atau justru taat pada prosedur? Jelas ya, kami itu menjunjung tinggi informasi, tetapi dengan prosedur hukum. Berarti tidak bisa dipilih. Kalau dipilih yang mana di mata Golkar? Sesuai mekanisme, dua-duanya, ya, transparan. Tapi untuk memperoleh transparansi itu harus sesuai dengan mekanisme yang ada. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tadi dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tadi. Kenapa Golkar itu ada, ini yang masih juga membingungkan. Mungkin pemirsa Lombok Post TV juga perlu diberikan penjelasan bahwa ada mekanisme. Tidak ada yang bingung kalau dia ada mekanisme soal. Sebentar dulu Bu. Ada mekanisme setelah putus di KI, Golkar sebagai pihak tergugat ketika di Komisi Informasi berhak mengajukan banding ke pengadilan PT UN ataupun pengadilan negeri dalam konteks sengketa informasinya. Kenapa itu tidak ditempuh Golkar, tapi justru yang ditempuh adalah menggugat secara perdata? Ini menggugat itu memang prosedurnya. Kalau dirugikan itu ya, kalau dirugikan di sana disebutkan boleh mengajukan kepada pengadilan negeri atau PT UN. Itu yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 itu. Sidahkan nanti diuji, kita sama-sama di pengadilan negeri. Golkar, gugatannya ini bukan lagi sengketa informasi, tapi sudah perdata. Sudah jelas ini sengketa informasi yang keputusannya tidak benar, yang kami bawa kepada pengadilan negeri sesuai dengan undang-undang. Ini masih dalam konteks sengketa informasi. Jelas sengketa informasi. Obyeknya adalah putusan dari KIP itu. Jadi tetap ini berhubungan, ini adalah sengketa informasi. Gimana Anda bisa menyimpulkan ini perdata? Tapi soalnya ada ganti rugi. Masalah ganti rugi itu adalah, itu memang undang-undang melindungi setiap warga negara yang merasa moral, materialnya ya, apalagi badan publik seperti Golkar yang partai besar. Dia itu wibawanya jelas tercoreng dengan adanya perbuatan Soehardi yang tidak benar. Jadi kami berhak untuk mengajukan ganti rugi sesuai dengan apakah ini gugatan perdata atau sengketa informasi. Saya harus meluruskan. Ini sistem hukum sudah mulai diacak-acak. Yang mengacak-acak itu yang apalagi benar, sebuah acak-acak itu kekuasaannya. Ini yang bahaya. Ini bahaya. Ini yang harus, ini bisa saya katakan ini sebuah kayak darurat hukum. Sistemnya sudah jelas. Perma nomor 2 tahun 2011 sudah mengatur bahwa mekanisme penyelesaian itu peraturan Mahkamah Agung loh ya. Kenapa kita bisa keberatan di pengadilan negeri atau PT UN? Mahkamah Agung telah memfasilitasi kita dengan Perma 2 tahun 2011. Yang mendudukkan para pihak itu seperti apa. Terkait dengan ganti rugi, pemerintah juga sudah membuat PP 61 tahun 2010. Maksimal berapa? Ini tidak bisa serta-merta. Semua para pihak boleh melakukan keberatan pada putusan Komisi Informasi, dijamin oleh undang-undang. Tetapi tidak kalap seperti ini. Coba lihat justru tidak ada kalap. Justru tidak kalap. Saja ditanya gugatan perdata. Tidak ada dikenal kalau yang kalap itu premanisme baru kalap. Namanya gugatan keperdataan pasti nanti itu salah. Kalau gugatan perdata itu cuma ada 2, wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Itu. Ya inilah ini malah salah lagi kalau kita coba perbuatan melawan hukum. Mekanisme kita sengketa informasi bukan perbuatan melawan hukum. Ada tambahan dari sebentar dulu Bu, ini salah. Tingkat Golkar, saya memang mau review gitu ya, bahwa pekerjaan ini gitu ya, uji permohonan informasi ini kami lakukan sebenarnya ada di 5 daerah. Tahun kemarin kami bersama jaringan itu memohon ke DPP, sekarang kita minta ke DPD, DPW untuk 5 daerah. Saya mau review bahwa di pusat gitu ya, DPP Golkar memberikan informasi itu pada tahap mediasi gitu ya. Nggak ada penolakan segala macam lah gitu ya. Kemudian yang kedua, di 5 daerah ini gitu ya,
permohonan informasinya pun memakai nama kelompok, nggak ada yang sampai menggugat dan segala macam. Kemudian kita bertanya, ini ada apa sebenarnya? Saya jadi kepikiran beginilah, kita diskusi di posko kami gitu di Pagesangan sana. Golkar ini kelihatannya masih memakai cara berpikir yang lama gitu ya, cara main yang lama lah gitu. Ini kayak main bola gitu ya. Masih orde baru maksudnya, main bola yang lama. Ya, Indonesia ini kan berbeda dengan di beberapa negara yang lain. Kalau negara yang lain itu kan jadi para pemainnya saling mengoper bola untuk pergi menggolkan gitu ya, menggolkan bola ke gawang. Kalau di Indonesia ini memang umumnya gitu ya, sekarang agak berubah lah ya. Umumnya itu memang bola diputar-putar, terakhir itu wasit yang dikejar gitu ya. Dan ini terjadi. Itu yang tidak benar. Itu yang tidak benar. Itu kan tanggapannya gitu ya. dia. Boleh saya lanjutkan? Karena panas digugat aja itu. Dalam kasus di NTB ini gitu ya, kami sebagai penonton gitu ya, yang sebenarnya sudah menjalankan semua prosedur apa, dianggap kalian itu lempar botol aqua pada saat kami bertanding gitu. Kalian itu melanggar juga gitu. Kayak gitulah gitu. Tapi yang ingin saya katakan gitu ya, poinnya gitu adalah kalau ini soal permainan bola gitu Bung Aceh, pemirsa, ini sebenarnya permainan bola yang lain yang sedang kami mainkan. Kami itu bagian dari publik gitu ya, yang sangat prihatin dengan banyaknya munculnya kasus-kasus di tingkat nasional ya, bagaimana muncul kasus Hambalang gitu ya, kasus berkaitan dengan sapi, kemudian penggiringan anggaran dan lain-lain, yang kemudian memori kolektif publik itu merekam bahwa sebenarnya kita di Indonesia ini lagi punya masalah tentang sumber pendanaan politik kita. Nah nampaknya ada banyak sekali kasus yang... Ada kecurigaan dari Fitra bahwa sumber pendanaan Golkar ini tidak jelas, makanya tidak transparan. Kalau kami ketimbang kami sudah menyerahkan ke BPKP mendorong semua agenda yang sifatnya itu agak negatif ya, bagaimana kemudian kita investigasi, kemudian membongkar kasus, nanti berantem lagi sama partai-partai. Yang kami mulai kerjakan adalah bagaimana mendorong partai politik itu mulai membenahi diri. Caranya dalam bagaimana? konteks apa maksudnya? Membenahi dalam mengelola keuangannya. Oke, di situ bermasalah dari berarti. sana nanti. Oke, kita harus tahan dulu Bapak Edwin soal pengelolaan keuangan partai politik. Oke, kita lanjutkan saja. Terkait dengan ini yang menjadi soal, apakah memang sehingga sumber-sumber anggaran partai politik ini tidak jelas sehingga ini tidak mau dibuka oleh partai politik. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Pada Pelangi Nusa, kali ini saya akan mengajak Anda menonton kejuaraan panjat tebing tingkat nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Face that watches every time they lie, face that laughs every time they fall. So you know that when it's time to sink or swim, that the face inside is watching you too, right inside your skin. It's like I'm paranoid, looking over my back. Ya, masih seru perbincangan kita pemirsa soal adanya kisruh mengenai gugatan Partai Golkar terhadap putusan Komisi Informasi
yang sudah diputus bahwa Golkar wajib untuk memberikan informasi kepada pemohon. Tapi sekarang sudah menjadi lebar persoalannya. Tapi saya mau kembali dulu ke Ibu Sri. Ya, saya mau menanggapi itu dulu. Ada konteks yang berbeda sebenarnya. Partai Golkar itu punya mekanisme sih, apakah punya mekanisme internal bahwa pelaporan keuangan itu bisa dilaporkan kepada publik, atau memang Golkar tidak punya mekanisme? Soal misalnya ada nggak mekanisme di Golkar itu soal bagaimana sebuah pertanggungjawaban mekanisme bagaimana dia, Bu? Kami itu sudah memberikan dia? Seperti KPU meminta, KPU sudah kami berikan. Ya, bukan. Kemudian ketika tidak ada yang meminta, maksud saya, Bu, ada enggak di internal Golkar yang menyatakan bahwa setiap tahun misalnya Golkar harus melapor keuangannya? Ya, dan sendirinya publik. Itu dengan sendirinya ya Golkar akan melakukan laporan itu kepada kemana instansi yang meminta itu. Ketika tidak ada yang meminta, maksud kita, Bu, ada ya, mekanisme? Ya, kalau ada ketentuan yang menentukan bahwa Golkar setiap bulannya, setiap tahunnya dia harus melapor, ya itu diberikan setiap tahunnya. Berarti tidak ada di aturan Golkar yang menyatakan itu, Bu? Ya, kita mengikuti aturan nasional, secara nasional. Misalnya ke BPKP meminta itu dilakukan setiap tahun. Ya, kita lakukan setiap tahun seperti itu. Ya. Berarti tidak pernah Golkar ini mempublis sumber anggarannya berarti. Sudah dipublikasi tentunya dengan adanya laporan itu sudah masuk ke BPKP, sudah masuk ke KPU, itu sudah transparansi dan Anda harus mengetahui Pitra itu di Jakarta di DPP sudah diberikan informasi tentang ini seperti yang dimintakan oleh Soehardi itu karena dia jelas lembaganya yang meminta, kepentingannya apa, dan sudah diberikan. Kalau yang ini harus makanya bisa dibedakan. Maksudnya NTB ini tidak jelas maksudnya, Bu? Enggak bisa dibedakan. Soehardi yang pemohon itu yang harus Anda. Berarti Golkar ini tergantung yang meminta, berarti baru yang memberikan. Dia tuh tidak jelas itu. Dia apakah mewakili Pitra atau kalah dirinya sendiri. Soalnya di dalam permohonan itu. Boleh, Bu. Soalnya di dalam permohonan itu tertulis dua-duanya boleh. Bagaimana? Boleh itu kalau dia jelas orangnya siapa. Soehardi kan banyak. Tidak ada dilampirkan KTP pada saat dia memohon. Sebentar. Ini kan mengapa menjadi persoalan. Soehardi pada saat dia memohon ke Golkar itu tidak ada KTP-nya. Bagaimana kita mau memberikan? Nah itu lalu kemudian masuk ke KIP. Ke KIP memang betul baru ada KTP-nya. Berarti Golkar tetapi ada dua dualisme. Di satu sisi dia bilang dirinya Pitra. Satu pertanyaan lagi, Bu. Bagaimana bisa seperti itu? Ukuran dari tingkat transparansi partai politik itu adalah sejauh mana tingkat kesadarannya melakukan publikasi terhadap laporan-laporan keuangan. Ya jelas kami akan melakukan. Apakah Golkar nanti akan melakukan publikasi secara sadar dan sendiri terhadap laporan keuangan yang dengan sendirinya tanpa harus diminta kalau itu memang ketentuan secara nasional, secara undang-undang. Berarti Golkar tidak akan berinisiatif sendiri terhadap itu. Inisiatif sendiri tentunya dengan mekanisme undang-undang. Semua ini harus aturan undang-undang. Anda tahu kami menggugat ini bukan karena seperti yang disampaikan oleh Bapak ini. Karena kalau tadi tidak. Karena apa? Kami menghormati yang namanya prosedur hukum, menghormati hukum. Kalau kami seperti hukum rimba, menerapkan hukum rimba, pergi demo atau pergi mengacak-acak KIP, itu kan sudah jelas tidak prosedur, tidak sesuai undang-undang. Ini justru memberikan pelajaran kepada masyarakat. Kalau dizolimi oleh KIP ini, silahkan menggugat, sudah ada ruangnya. Ini undang-undang memberikan aturan. Kita tahan dulu Ibu Sri. Soal penzaliman itu seperti apa? Ini kan ada juri sebenarnya. Ini kan juri sebenarnya. Kalau Golkar merasa memang bagian dari Republik ini, dia harus mengakui Undang-Undang 14 2008. Suruh baca pasal 15 bagaimana ketentuan kewajiban dia untuk memberikan laporan keuangan. Sudah jelas. Sudah jelas. Itu sudah pasal 15 Bahasa Indonesia 2008. Undang-undangnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Selama dia mau menjadi bagian dari Republik ini.
dia harus tunduk di Undang 14. Kalau dia silahkan pilihannya. Atau malah menjadi Jelas bagian, kami dia jangan tunduk. Jadi maksudnya Pak Agus bahwa dengan gugatan ini Golkar menunjukkan bahwa tidak patuh terhadap undang-undang TIP itu. Makanya ini menjadi salah kaprah. Ketika dia tidak tunduk dengan undang-undang ini, dia menggunakan undang-undang yang lain, mekanisme hukum yang lain. Itu menjadi sesat. Ini bagi saya pembelajaran yang buruk. Padahal keterbukaan informasi ini lex specialis. Pertanyaan tadi Mas bahwa apakah perlu kesadaran? Harus. Siapa yang merintahkan? Undang-undang 14 2008. Tidak ada satu di Republik ini yang tidak akan tunduk dengan undang-undang 14. Apalagi badan publik. Iyalah. Apalagi jadi tidak perlu kalau BPKP, BPK itu memang kewajibannya karena ada mekanisme keuangan. Terus publik siapa yang menjaga? Undang-undang 14 lah yang menjaga. Jadi Golkar seharusnya melapor ke publik bukan hanya ke lembaga itu. Undang-undang 14 menjaga mekanisme untuk orang mendapatkan informasi kok. Kalau keberatan silahkan. Kita tidak merasa menjadi bagian yang superior. Silahkan. Ya kita mau keberatan nggak mau ditanggapi keberatannya. Cara membabi buta. Kalau justru KIP yang membabi buta. Kewajiban untuk memberikan laporan keuangan ke publik tanpa harus ada yang memerintah. Kesadaran sendiri. Tanpa harus melalui adjudifikasi. Iya, pertanyaan ada tadi. Kesadaran dari mana? Oke, Pak Ervin, seperti apa melihat transparansi dari partai politik kita di NTB? Apalagi ada kasus terbaru Golkar saya ini. mungkin kalau kita review gitu ya, coba Anda bayangkan gitu ya, kalau ada amak kangkung gitu ya, dari Kelongkong sana ya, dekat mana itu, minta informasi ke DPP Golkar di Jakarta. Saya kira beliau kan Pak Abu Rizal Bakri kan tidak harus kenal ya siapa yang meminta gitu ya. Saya kira mungkin ingin tahu identitasnya sah segala macam. Saya kira, nah makanya itu perlu mekanisme di internal partai politik itu. Dan itulah yang disampaikan Pak Agus tadi bahwa semua telah diatur. Tinggal partai politik ini mencoba menjalankan. Kami punya pengalaman banyak gitu ya meminta informasi. Misalnya ke BPK RI, mereka sudah punya perwakilan NTB, udah punya prosedur. Dan menurut Pak Ervin itu yang belum ada di partai politik. Ya ini yang belum ada di partai politik. Ketimbang memberikan pelajaran kepada publik, lebih baik saya kira membuat regulasi itu ya. Itu yang paling penting, bikin regulasinya, kemudian diperbaiki infrastrukturnya. Tunjuk PPID-nya siapa. Jangan sampai sesuai selera. Hanya Golkar saja yang ingin bahwa atasan PPID-nya di Jakarta, sementara semua partai yang lain itu punya ikut undang-undang parpol bahwa DPD itu ketua DPD adalah atasan PPID-nya gitu ya. Kemudian yang kedua, Anda kan belum tanya kepada saya gitu ya, apa tujuannya tadi sampai wasit dipukul tadi? Itu kembali ke tadi, karena setelah 4 bulan kami memohon dan ini sudah sampai ke persidangan, Partai Golkar menyarankan kami untuk memohon kembali dari nol gitu. Nah, tapi ini agar tidak menjadi catatan. Partai yang lain juga sudah memberikan. Kalau Partai Golkar ingin kita memulai dari nol, ya tolonglah, kami masyarakat ini sudah capek nunggu 4 bulan lah. Tolong dikasih saja kalau ada gitu ya. Soal sidang mau sidang ya nggak apa-apa lah, tapi kasih gitu. Yang kami minta itu gitu kan sederhananya. Kemudian Pak Ervin, kita punya waktu terbatas. Kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa, kita masih punya satu segmen lagi. Tetap di Sorotan Redaksi. Pemirsa, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita membahas persoalan gugatan Partai Golkar terhadap
KI dan pemohon informasi. Ini gugat ya masih akan tetap menjadi diskusi yang hangat, menjadi ada diskusi hukum dan diskusi politiknya. Ini segmen terakhir, saya mau minta ke Ibu Sri dulu closing statement tidak terkait diskusi ini, singkat Bu. Gugatan ini kami ajukan sesungguhnya untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat ya, bahwa kalau ada dalam hal ini KPI daerah yang memberikan suatu putusan yang secara melawan hukum, tidak memberikan keputusan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang dilalui, yang akibatnya kualitas putusan itu menjadi bertentangan dengan keadilan dan hati nurani rakyat maupun badan publik yang diminta informasi. Inilah jalur yang paling tepat ya untuk mengajukan secara layak ya kepada pengadilan, bukan dengan cara-cara preman. Kami tidak mau melakukan cara-cara yang tidak sesuai prosedur. Jadi semua harus sesuai prosedur, termasuk adanya permintaan oleh informasi oleh siapapun kepada DPP Golkar, DPD Golkar, semuanya terbuka. Yang penting jelas di sini siapa identitasnya ya, jelas tujuannya. Karena contohnya Pitra ini yang hadir di sini ini pun diberikan informasi karena dia jelas orangnya, badan lembaganya yang walaupun mengajukan. Harus digugat dulu ya. Tidak perlu digugat kalau tidak ada hal-hal yang cacat hukum atau melawan hukum dalam hal ini. Tidak akan kami ajukan kalau tidak ada alasan yang benar atau yang Pak, tidak jelas. Pak Agus, closing statement. Ya, Komisi Informasi sebagai garda terakhir dalam menjaga keterbukaan informasi berkomitmen bagaimana menjaga atau melindungi hak asasi manusia dalam hak akses informasi maupun informasi publik. Jadi saya momentum ini untuk menjadi pembelajaran baik Partai Golkar untuk membuka diri dan publik untuk bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan. Jadi mekanisme hukum yang ditempuh silahkan, kami tidak pernah merasa menjadi superior, silahkan tempuh sesuai dengan mekanisme, tetapi aturannya harus tepat. Ikuti Undang-Undang 14, Perki 1 nomor 2013 dan Perma 2 tahun 2011. Jalurnya sudah jelas, mekanisme sudah jelas, tolong ditempuh. Tidak perlu melakukan akrobat-akrobat hukum yang sangat ya bagi saya kontraproduksi dengan apa yang terjadi. Karena toh yang selama ini yang perdebatkan adalah memang hak publik, itu saja bagi saya. Oke, Pak Ervin terakhir. Ya kalau saya gitu, saya mau ngajak publik saja gitu. Kita ini harus mulai menuju ke era baru gitu ya. Era Indonesia baru di mana kita memiliki partai-partai yang terbuka, yang bisa akuntabel gitu kepada publik. Atau dalam bahasa lain, kalau partai politik mengatakan bahwa wahai masyarakat, sesungguhnya kami berjuang untuk kepentingan rakyat, itu harus akuntabel. Memangnya Anda sudah berbuat apa? Bukan dengan yang seperti sekarang ini terjadi. Oh, Anda tidak perlu tahu apa yang sudah kami kerjakan untuk Anda. Saya kira itu nanti akan ironis gitu. Tapi kita juga tidak perlu menempuh langkah-langkah yang saya kira negatif. Kita harus katakan bahwa kita suka dengan partai politik dan kita sangat suka dengan partai politik yang transparan, yang mau akuntabel kepada publik. Karena pemilu besok 2014 itu momentum yang sangat penting sekali untuk transisi demokrasi kita ke depan. Itu hanya bisa demokratis kalau partai politiknya demokratis. Kalau partai politiknya bersih. Dan menurut saya itu yang harus kita kerjakan. Mari dorong bagaimana partai politik ini Indonesia lebih baik pasca 2014. Iya. Itu yang paling penting saya kira. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir di studio ya, pemirsa Lombokos TV. Itu dia akhir dari diskusi kita pada hari ini terkait dengan sengketa informasi gugatan Partai Golkar ke Pengadilan Negeri Mataram. Saya Nasibik Roman beserta seluruh kru yang bertugas, tapi ada satu kalimat yang ingin saya ungkap pada sore hari ini, bahwa keterbukaan informasi adalah buah dari reformasi yang seharusnya dijunjung di atas banyak hal, di atas segala dasar oleh semua kita. Sampai jumpa pada sorotan redaksi berikutnya. Wassalam. Terima kasih.